Apa ya pantas gitu loh kita itu disandarkan. Apa ya pantas gitu loh kita itu disandarkan kepada Umar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin beliau itu termasuk alladzina idza ru'u dzikrallah. Demi Allah, beliau termasuk orang yang ketika dilihat saja mengingatkan kepada Allah. Mandang beliau saja kelingan dosa. Setiap kali mandang beliau nangis. Wallahi lazim nangis. Gak berhenti. Kan beliau itu melakukan aktivitasnya itu tidak hanya pada zaman saya, tapi salah satu guru saya mengatakan Syekh Umar Hussein Al-Khatib, seorang mufti di Tarikh, beliau mengatakan wallahil azim qad ra'aitu istiqamat al-Habib Umar mundu 20 sana wa ziyadah hakadha wa lam yataghayyar. Beginilah istiqomah Habib Umar, tidak pernah berubah selama 20 tahun saya mengenal beliau. Karena beliau dulu adalah seorang wahabi, seorang yang berlainan, sedikit ada kecenderungan berlainan maslak, manhajnya berbeda. Tapi beliau berguru kepada Habib Umar pada umurnya hampir seusia dengan Habib Umar. Dan Habib Umar itu orang yang sangat-sangat istiqamah. Malu sekali menjadi murid beliau. Setiap hari beliau jam 3 sudah datang di masjid. Muridnya masih sedikit, masih digusai. Gumu, bangun. Habib Umar sudah. Walaupun keadaan beliau ngantuk, kadang-kadang kita melihat beliau ngantuk nangis. Karena beliau memaksakan, kelihatan memaksakan diri. Memaksakan dalam keistiqomahannya, dalam kondisi beliau yang sudah sepuh, beliau seperti itu. Dan beliau sampai saat ini tidak berubah aktivitasnya. Ba'dal maghrib beliau semaan Quran, karena beliau deres Al-Quran. Jadi halaqah, ada beberapa halaqah bainal isya'ain, itu beliau Habib Umar selalu bikin halaqah bersama dengan santri-santri yang hufaz, nyemak beliau. Kemudian setelah beliau nyemak, kemudian disemak, beliau berdiri dalam sholatnya, sholat awwabin dengan Al-Quran terus sampai mendekati Isya. Kemudian ikut azkar sampai begitu seterusnya. Ya Allah, belum lagi dakwah beliau yang sampai ke Eropa, Cina, ya, dari semua penjuru dunia. Bahkan saya mendengar dari beberapa ulama mengatakan, karena saya waktu itu pernah bertanya, ketika di dalam kitab dakwah utama, saya belajar kitab dakwah utama menerangkan tentang al-mujaddid. Lalu saya bertanya, padahal saya yakin, tapi saya pengen mendengar langsung dari seseorang, man yujaddid hadzal zaman, siapa yang menjadi pentajdid hadzal zaman? Karena syarat tajdid itu tidak mudah. Banyak sekali rentetan syarat-syarat tajdid dari berbagai kalam daripada para ulama. Di antaranya adalah keistiqomahan, di antaranya adalah hubungan dengan Kanjeng Nabi, di antaranya adalah menguasai semua fan ilmu agama. Beliau Habib Umar itu menguasai seluruh fan agama. Lalu saya bertanya, ya Habib, saya bertanya kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus waktu dia mengajar kepada saya, siapa yang menjadi tajdid zaman ini? Karena Nabi SAW menyabdakan bahwa di setiap kepala 100 penghujung tahun, ya, 100 kepala penghujung tahun,
ada man mujaddidul hadinah yang memperbaharui agama. Habib Muhammad langsung berubah wajahnya. Beliau langsung berubah dan mengatakan, aina masyhad? Di mana kamu punya masyhad? Afala tara, kita afala tara. Apakah kamu enggak melihat futuhat yang dilakukan Habib Umar? Apakah kamu enggak melihat Kristus? Beliau yang berubah wajahnya. Seketika itu saya juga melihat, saya yakin dalam hati saya. Kan tetapi saya ingin mendengar secara langsung pengakuan dan persaksian dari seorang yang murafaqah dengan kalimat. Fayabakana, maka beruntung kita. Ya Allah, kalau kita melihat siapa kita, kalau kita melihat ya Allah lemahnya iman kita, melihat lemahnya iman kita, ya kan? Apa ya pantas gitu loh kita itu disandarkan kepada Umar. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak pantas sebenarnya kalau kita mau melihat kondisi kita itu. Tapi alhamdulillah, saya rasa ini nikmat yang luar biasa. Allah pilihkan kita, Allah gerakkan kita untuk punya sambungan. Di zaman yang rusak seperti ini, kita punya sambungan, kita punya pegangan. Ya Allah, mudah-mudahan khidmah panjenengan datang Kanjeng Nabi, khidmah panjenengan datang Habib Umar, khidmah datang panjenengan datang umat mereka betul-betul menolong panjenengan. Allah, keluarga kula panjenengan bisa kita pegang, ya Allah. Gak ada yang lebih bisa kita lakukan. Apa kemampuan kita itu apa? Dan alhamdulillah kita dibimbing oleh Abah, dibimbing oleh kiai-kiai kita. Alhamdulillah. Saking mawon kita itu ketika melakukan sesuatu itu tidak maksimal karena kurangnya pegangan, kurangnya keyakinan, kurangnya pegangan kita itu. Kalau seandainya demi Allah antum tahu hakikat apa yang panjenengan tahu, hakikat besarnya makna khidmah datang Kanjeng Nabi, makna khidmah datang umat, makna khidmah datang guru, makna khidmah, makna sambungan datang para masyayikh. Ya Allah, demi Allah, Kanjeng tidak akan pernah prioritaskan apapun kecuali yang kalian prioritaskan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sekali mengatakan dari panjenengan dan untuk pribadi saya bahwa ini semua tergantung bagaimana nanti Nabi akan betul-betul memandang kita, bagaimana nanti akan betul-betul nanti memprioritaskan kita. Karena nanti di akhir zaman, nanti Nabi di akhirat akan dipertemukan kepada seluruh makhluk, seluruh umat dari para anbiya berkumpul minta pandangan beliau. Lalu betapa kecilnya kita di hadapan Rasulullah SAW. Apakah nanti Nabi Muhammad pandang kita? Apakah posisi kita dekat dengan Rasulullah SAW?
Itu wallahi tergantung bagaimana kondisi hati kita, ta'aluk kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sholawat menjadi penyebab orang sholawat, mengkaji ilmu dari kanjeng Nabi SAW. Itu yang akan mendekatkan kula panjenengan dari kanjeng Nabi SAW. Maka para jamaah, para sahabat, para pejuang, mugi-mugi nggih panjenengan, saya hanya ingin panjenengan tahu makna khidmah ini aja. Tidak lebih dari itu. Saya cuma ingin panjenengan tahu makna pengorbanan. Saya hanya ingin panjenengan menyadari betapa beruntungnya kita. Allah pilih. Oleh karenanya, ketika panjenengan merasa beruntung, panjenengan merasa ini sebuah anugerah, jangan biarkan sahabat panjenengan, jangan biarkan keluarga panjenengan, jangan biarkan tetangga, sanak famili panjenengan tidak mendapatkan anugerah yang sama. Maka ayo kita mulai dengan dakwah fardiyah, dakwah personal, selain kita berkhidmah di jamiah.